Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1810. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia Luo Mingju ini, tunggu aku untuk menghancurkannya sepenuhnya. Setelah membutuhnya, datang lagi untuk membantu senior keluar dari masalah, kata Qin Chen dengan gembira. Kaisar Simei pun melanjutkan, sama saja jika Anda membantu saya keluar dari masalah terlebih dahulu, maka akan lebih mudah bagi saya untuk mengambil tindakan untuk menekan binatang buas ini. Namun Qin Chen meminta Kaisar Simei untuk jangan khawatir karena aku akan menyelesaikan binatang buas ini terlebih dahulu. Sialan bocah, apakah kamu pikir kamu pasti akan menang? Kata Jia Luo Mingju. Mendengar ini, Jia Luo Mingju meraung marah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Boom! Di tengah teriakan kerasnya itu, aura mengerikan muncul dari tubuh Jia Luo Mingju. Matanya berwarna merah darah dan dia dengan cepat meremas taktik dengan kedua tangannya. Seketika kekuatan tak terlihat menyebar dari tubuhnya dikombinasikan dengan formasi besar di bawahnya, langsung menyelimuti banyak asal-usul transenden yang dilepaskannya. Asal-usul transenden ini awalnya disempurnakan oleh pengorbanan Jia Luo Mingju dan digunakan untuk berintegrasi ke dalam formasi dan mematahkan pembatasan pola rahasia di aula ini. Namun pada saat ini di bawah kendali Jia Luo Mingju, asal-usul transenden ini mulai kembali dengan cepat. Pada saat yang sama, akar tentakel hitam darah tiba-tiba keluar dari tubuh Jia Luo Mingju. Tentakel-tentakel ini seperti ular berbisa yang fleksibel dengan kepala yang tajam, dan itu menembus banyak orang di depan mereka dalam sekejap di bawah mata semua orang. Boom! Asal-usul yang transenden bergelombang perlahan dan aura asli yang menakutkan dengan cepat mengalir ke tubuh Jia Luo Mingju di sepanjang akar tentakel itu. Saat berikutnya, aura ranah kaisar yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari tubuh Jia Luo Mingju menekan dunia dari segala arah. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, napas kaisar yang tak terlihat menyelimuti mereka dan mereka membungkuk dengan ganas. Kaisar Agung Jia Luo Mingju sedang menerobos ranah Kaisar Agung. Dia menyerap asal-usul transenden ini dan secara paksa menerobos kultivasinya. Tidak, dia tidak boleh dibiarkan berhasil. Guilong dan yang lainnya ditekan dengan kuat oleh kekuatan Jia Luo Mingju dan ekspresi mereka menunjukkan kepanikan. Itu adalah ranah Kaisar Agung. Ini hampir merupakan ranah paling agung di dunia bawah. Jia Luo Mingju saat ini hanya berada di ranah semi kaisar. Jika semua orang bergabung, mereka mungkin dapat menekannya. Tetapi begitu Jia Luo Mingju menerobos ranah kaisar, maka semuanya akan berakhir. Karena ranah Kaisar Agung dan ranah transendensi itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hahaha. Pada saat ini Jia Luo Mingju berlama-lama dengan aura ranah kaisar yang tak berujung, dan banyak sumber transenden di dunia ini dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya, membuat auranya melonjak dengan gila-gilaan. Dia menatap Qin Chen dengan mata yang ganas dan berkata juga dengan ganas, "Wah, nah kau memaksaku. Awalnya asal-usul ini digunakan olehku untuk menghancurkan pembatasan pola rahasia di sini, tapi sekarang aku hanya bisa dipaksa untuk menggunakan asal-usul ini dilahap secara paksa. Bahkan bagaimana jika kau mengambil 4 harta karun tingkat semi kaisar itu? Namun, formasi ini ditata olehku dengan usaha keras yang tak terhitung jumlahnya. Setelah aku menerobos ranah kaisar, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi ribuan keping." Boom! Jia Luo Mingju tampak kesakitan dan meraung dengan marah. Karena dalam rencana awalnya, sekarang bukanlah waktu terbaik baginya untuk menerobos ranah Kaisar Agung. Waktu terbaik adalah menunggunya untuk membunuh Qin Chen lebih dulu, lalu mengendalikan leluhur Guilong dan yang lainnya, dan menekan Kaisar Simei dengan mengorbankan jiwa mereka. Kemudian melalui pembatasan pola rahasia, mengorbankan jiwa Kaisar Simei, sehingga asal-usul kaisarnya terungkap.
dan akhirnya digabungkan dengan formasi roh 4 elemen untuk menyempurnakan asal-usul Kaisar Shimei dan memahami konsepsi artistik tingkat kaisar dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ranah kaisar. Dan setelah itu baru kemudian mulai menerobos ranah Kaisar Agung. Di bawah pengaturan seperti itu, apakah asal-usul yang menakjubkan perlu ditembusnya atau konsepsi artistik tingkat kaisar yang perlu dipahaminya? Ada referensi yang merupakan kesempatan terbaiknya untuk menerobos ranah kaisar. Akan tetapi sekarang di bawah tekanan Qin Jia Luo Mingju harus memaksakan terobosannya lebih awal, dan dengan cara ini tidak hanya memungkinkan terobosannya menjadi lebih rendah, tetapi bahkan jika dia berhasil karena keberuntungan pada akhirnya, namun itu juga akan meninggalkan penyakit tersembunyi yang tak terhapuskan. Akan tetapi sekarang Jia Luo Mingju tidak peduli tentang itu lagi dan duar. Ratusan sumber transenden yang mengerikan mengalir deras ke tubuh Jia Luo Mingju menyebabkan aura di tubuhnya meledak dengan dahsyat. Aura mengerikan yang dapat menekan semua orang yang hadir pun menyebar, dan bahkan Qin merasa bahwa ketika sumber di tubuhnya beredar, dia mandek dan auranya ditekan dengan kuat. Menerobos ranah kaisar, Qin menyipitkan matanya ke arah Jia Luo Mingju. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk menerobos ranah Kaisar Agung? Hanya mengandalkan transenden dari sumber-sumber ini. Apakah dia akan dapat melaju ke ranah Kaisar Agung? Itu hanyalah fantasi. Bagaimanapun konsepsi artistik ranah Kaisar Agung jauh melampaui transenden. Jika seseorang dapat menerobos dengan menyerap sebagian asal-usul transenden, maka dunia bawah tidak hanya akan memiliki beberapa ahli tingkat Kaisar Agung. Pasti ada cara lain. Qin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Shimei di kehampaan. Jia Luo Mingju ingin menerobos ranah Kaisar Agung, dan Kaisar Agung Shimei ini jelas merupakan bagian dari rencananya. Namun saat ini Qin tidak terlalu peduli. Qin dengan cepat meremas tangannya dan terus mengikis kendali Jia Luo Mingju atas formasi roh 4 elemennya. Sejauh menyangkut Qin, hal yang paling mendesak baginya untuk dilakukan adalah merebut kendali formasi jiwa ilahi Si Xiang. Pada saat ini sambil melahap begitu banyak sumber transenden, Jia Luo Mingju tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Shimei di atas. Keempat gambar kembali ke kebenaran dan bergabung ke dalam tubuhku. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan beberapa suap darah yang disumbangkan, dan darah itu jatuh ke sekitar formasi. Seketika garis-garis rahasia berwarna darah menyala di tanah dan dengan cepat menyebar ke 4 Kaisar Semu. Duar, terstimulasi oleh energi dan darah Jia Luo Mingju, mayat keempat ahli Kaisar Semu tiba-tiba menyala dengan lingkaran cahaya berwarna darah, dan 4 aura mengerikan muncul langsung dari mayat keempat Kaisar Semu itu, menutupi di atas kepalanya dalam sekejap dengan pesona ranah kaisar. Duar. Dalam sekejap banyak rantai hitam tatanan yang awalnya menjerat Kaisar Shimei bersinar dalam kehampaan, menusuk dengan kuat ke tubuh Kaisar Shimei, dan itu benar-benar memenjarakan asal-usul Kaisar Shimei. Kaisar Shimei mendengus dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia buru-buru menatap Qin dan berkata dengan genit, "Teman kecil, selamatkan aku dengan cepat." Dia mengerutkan kening terikat oleh rantai hitam tubuh indahnya dan proporsional. Beberapa bagian menunjukkan bentuk penuh, dan ada sedikit rasa sakit di antara alisnya, dan dia meminta bantuan Qin. Tidak baik. 1000 tulang mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuanku, Anda tidak boleh membiarkannya melahap sumber Kaisar Shimei. Orang ini telah melangkah ke ranah semi kaisar begitu dia menyatu dengan sumber kekuatan Kaisar Shimei. Saya khawatir dia akan benar-benar menerobos ranah Kaisar Agung. Dan ketika itu terjadi, itu akan sangat merepotkan." Pada saat ini Qin sendiri tampak cemas. Dia mencoba membantu Kaisar Shimei. Tetapi begitu Qin bergerak, Qin ditekan oleh napas mengerikan yang dilepaskan oleh Jia Luo Mingju. Dia hanya bisa mundur 2 langkah dan terus menyempurnakan formasi di bawahnya. "Senior, bersabarlah sebentar lagi. Hanya setelah saya sepenuhnya mengendalikan formasi ini, saya dapat menekan auranya dan mencegah orang ini untuk menyempurnakan senior,"
kata Qin Chen berkata dengan bersemangat. Hahaha, Anda terlambat, kata Jia Luomingju. Dia tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya dengan tiba-tiba ke arah Kaisar Simei. Duar, kekuatan melahap yang mengerikan melonjak keluar dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar menjerat Kaisar Simei, dan di sepanjang rantai tatanan hitam ingin menyerap asal-usul Kaisar Simei. Senior Simei, maafkan aku, tetapi biarkan asal-usulmu menjadi batu loncatan bagiku untuk menjadi seorang ahli Kaisar Agung dan mengawali legenda baru, kata Jia Luomingju. Dia meraung, seluruh tubuhnya bersinar dan dia penuh energi. Selama sumber asli milik Kaisar Simei memasuki tubuhnya, maka dia dapat langsung menerobos dengan paksa. Bahkan jika terobosan itu gagal pada akhirnya, namun itu sudah cukup untuk menekan Qin Chen. Baiklah, tapi pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar dan itu adalah Kaisar Simei. Apalagi yang ingin dia katakan? Mohon ampun, dalam situasi ini bagaimana mungkin Jia Luomingju membiarkannya pergi? Kakek Jia Luomingju, Kaisar ini ditipu olehmu ratusan juta tahun yang lalu. Apakah menurutmu semuanya masih di bawah kendalimu kali ini? Jia Luomingju terkejut, tetapi dia segera mencibir lagi. Itu wajar, dia masih memegang inti formasi saat ini. Dan setelah bertahun-tahun Kaisar Simei telah terperangkap, semangatnya telah menurun, asalnya telah terkuras dan situasi keseluruhan telah diselesaikan. Senior Simei, apakah menurutmu aku akan tertipu olehmu? Jangan buang-buang waktumu dan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Aku sekarang akan menyatukan kekuatan aslimu dan memadatkan tubuh Kaisar, kata Jia Luomingju. Dia berkata dengan ringan, formasi besar telah mengekstraksi cukup banyak sumber dan inilah saatnya untuk langkah terakhir. Dia mengaktifkan formasi dan mulai menyatukan asal Kaisar Simei dengan asalnya sendiri. Tetapi setelah penyatuan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia telah dengan jelas mengekstraksi kekuatan asli dari Kaisar Simei, jadi mengapa dia tidak bisa menyatukannya? Hahaha, Kaisar Simei tersenyum. Apakah kamu pikir kamu benar-benar mengekstraksi sumber Kaisar ini? Saat itu, Kaisar ini dijebak olehmu. Pada tahun-tahun ini, apakah kamu pikir Kaisar ini hanya menunggu untuk mati? Sumber yang diserap oleh rantai tatanan itu sebenarnya kembali ke tubuhnya. Tidak hanya itu, ratusan sumber puncak transenden yang diburu oleh Jia Luomingju juga bercahaya saat ini. Dan kekuatan di sepanjang formasi itu sebenarnya malah mengalir kembali ke tubuh Kaisar Simei. Selain itu, Jia Luomingju di tengah formasi tidak dapat menahan diri untuk tidak bangkit saat ini, dan sumber di tubuhnya tanpa sadar mengalir keluar. Ada apa ini? Kata Jia Luomingju berkata dengan ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan di tubuhnya perlahan-lahan menghilang dan mengapa itu malah ditelan oleh Kaisar Simei? Apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu melihatnya? Senior Simei telah terbebas dari belenggu formasimu dan sama sekali tidak terjebak olehmu, kata Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba mencibir. Tidak terjebak? Itu tidak mungkin, kata Jia Luomingju. Dia terkejut. Dia tidak terjebak. Jadi apa yang dia lakukan di sini? Apakah itu menyenangkan? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jia Luomingju ini benar-benar idiot. Dia masih tidak bisa melihat petunjuknya. Teman kecil, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kata Kaisar Simei. Pada saat ini dia menatap Qin Chen dengan senyum di sudut mulutnya. Tidak ada rasa malu atau kelelahan seperti sebelumnya. Qin Chen terkekeh dan menjawab, Senior, ini sangat sederhana. Senior adalah tubuh Kaisar Agung. Bahkan jika Senior terjebak di sini, Senior tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali selama bertahun-tahun. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Namun ketika bertarung sebelumnya, meskipun Senior tampak cemas, namun dia tidak mengambil tindakan apapun untuk menekan lawan. Apakah Senior berpikir itu masuk akal? Mendengar itu, Kaisar Simei terkejut. Apa sesederhana itu? Ya, jika tidak, Qin Chen tersenyum. Kaisar Simei juga seorang ahli kaisar yang kuat. Dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia akhirnya datang lagi. Bahkan seorang idiot harus memanfaatkan kesempatan terakhir untuk melarikan diri.
Lagi pula, begitu Qin ditekan oleh Jia Luomingju, maka dia akan benar-benar menjadi tumbal Jia Luomingju di masa depan. Tetapi bahkan ketika Qin berada dalam bahaya paling besar pun, Kaisar Simei tidak pernah melakukan tindakan putus asa, yang mana itu sendiri tidak masuk akal. Kelambanannya adalah kelemahan terbesarnya. Karena kamu telah melihat semuanya, kamu tidak mengungkapkannya sebelumnya. Haha, apakah kamu merasa kasihan pada keluarga budak? Kaisar Simei terkekeh, suaranya lembut dan halus, penuh godaan yang tak ada habisnya. Suara renyah itu kacau dan langsung masuk ke telinga Qin. Boom! Kekuatan pesona yang tak terlihat tiba-tiba turun ke dalam pikiran Qin. Keluar! Kata Qin berteriak dengan marah. Dan api teratai hijau kekacauan tiba-tiba menyala di benaknya. Di saat kekuatan pesona ini memasuki tubuhnya, Qin secara paksa mengaktifkan api teratai hijau yang kacau. Boom! Api teratai hijau kekacauan menghalangi kain kapan sebelumnya terbakar dengan cepat, dan napas api yang mengerikan dengan cepat menyapu pikiran Qin, mencoba untuk secara paksa mengusir kekuatan pesona Kaisar Simei. Berjalan jauh dari benua Tianwu, Qin telah bertemu dengan banyak pria kuat yang menawan. Dia tahu bahwa menghadapi ahli kuat yang mengendalikan teknik pesona, Qin tidak boleh membiarkan pihak lain menyerang jiwanya. Karena begitu dia jatuh ke dalam ilusi pihak lain, maka baik jiwa maupun fisik itu akan tenggelam dan sepenuhnya direduksi menjadi mainan pihak lain. Hahaha, teman kecil benar-benar memiliki trik yang bagus. Menggunakan kekuatan api ini untuk membakar klanku. Ya, membakar klanku sungguh tidak mengenakan, kata Kaisar Simei. Dia terkikik, suaranya lembut terus bergema di benak Qin. Napasnya yang terengah-engah seakan mencapai bagian belakang telinga Qin membuatnya panas di sekujur tubuhnya. Di lautan jiwa Qin, api yang tak berujung menyala, dan dalam api itu sosok Kaisar Simei yang menggoda muncul. Sosok Kaisar Simei mengenakan kerudung tipis dan tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik halus. Hanya tubuh bagian atasnya yang seputih salju yang terlihat. Di sepasang wajah yang memukau dan cantik ada butiran-butiran keringat halus, dan bibirnya yang semerah ceri penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Panas sekali, rumah budak ini sangat tidak nyaman karena api. Di tengah kobaran api, sosok Kaisar Simei menjulang tinggi dan dia menari-nari dengan kerudungnya. Dan seputih salju yang mempesona muncul di depan mata Qin membuat darahnya muncrat dan matanya kabur. Tidak baik. Di tengah kepusingan dan kebingungan yang hebat, Qin menggigit lidahnya sendiri dengan keras untuk membangunkan dirinya sendiri. Sialan, api teratai hijau kekacauan tidak dapat menghentikan kekuatan pesona dari Kaisar Simei, kata Qin. Dia ketakutan di dalam hatinya. Meskipun Qin telah bersiap untuk kekuatan pesona Kaisar Simei, akan tetapi ketika kekuatan pesona yang mengerikan ini menyerbu pikiran Qin menyadari betapa mengerikannya kekuatan pesona tingkat Kaisar Agung ini. Jika Qin tidak bersama Chen Sisi sepanjang waktu dan memiliki ketahanan alami yang kuat terhadap kekuatan pesona, maka Qin pasti sudah jatuh dari sebelumnya.